Tapi kalau kita survei sekarang ini banyak sekali orang yang keluar perusahaan 70% karena manajernya. Betul. Ya, berbagai survei mengatakan seperti itu. Apalagi Gen Z. Sosok gitu. seorang leader, it matters gitu. Nah, bayangkan kalau manajer kita setiap kali kita ketemu dia cuma usahanya tegur kita doang. Impact-nya adalah losing deal gitu ya. Tapi losing deal kan kadang-kadang bagi si orang yang kita tegur itu kan dealnya tim, bukan dealnya saya misalnya. Betul, dia nggak kena di situ. Tapi kalau kita bilang, ini kalau kamu losing seperti ini, kamu nggak bisa make your quota misalnya, atau ada punishment terhadap diri dia, itu akan lebih relate. Hai Young Leaders, kembali lagi di podcast Leaders Playbook bersama saya Pony di YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Masih ingat gak episode sebelumnya kita membahas tentang apa? Nah, di episode sebelumnya kita membahas tentang delegation. Waktu itu Kak Wahyudi membagi cerita mengenai seberapa penting sih delegation itu. Sebagai seorang leader, you have to remember, get the things done through people. Nah, dia juga menekankan yang penting itu bukan hasilnya, tetapi fokus di prosesnya. Dengan proses yang baik, tentu akan memberikan hasil yang baik. Nah, melanjutin episode sebelumnya, hari ini kita memasuki episode kelima, kita akan membahas mengenai giving effective feedback dan coaching. Karena bagian dari proses delegation, tentu dibutuhkan skill, memberikan coaching yang tepat, dan memberikan feedback yang efektif kepada tim kita. Nah, penasaran gak siapa bintang tamu kita hari ini? Pastinya dia juga bestinya saya. Jadi bintang tamu hari ini kita gede bareng ya. Waktu zamannya IBM Indonesia. Dia itu teman duduk sekubikal ya. Tetapi hari ini profilnya itu komplit ya. Entrepreneur iya, juragan kos iya, lalu dosen kayaknya juga iya ya. Satu hal yang paling konsisten dari bintang tamu kita hari ini adalah dia konsisten belajar sampai hari ini. Bahkan weekend tetap belajar. Dan dia juga suka mengajar. Nah, hari ini dia akan berbagi banyak ilmu dia, tetapi spesifik mengenai coaching and giving effective feedback. Nah, kita sambut bintang tamu kita hari ini, Ko Tan Wijaya. Halo Tan. Ini kita kayak nostalgia ya. Iya Dulu kita duduk bareng kayak gitu ya. Iya ya, teman sekubikal ya. Teman sekubikal. Tapi bukan teman nyontek loh ya. Cuma sering saya tinggal waktu itu ya, waktu keluar kota ya. Iya, jadi waktu itu lu dapat role untuk GeoX ya. Jadi kerjaan lu traveling melulu ya. Lalu gua ditinggal sendiri cuma jagain kursi kosongmu gitu ya. Gak kosong juga, diisi sama orang-orang regional ya. Regional. Jadi saya latihan berbahasa Inggris waktu itu. Betul Cici Pony. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Wah, lumayan sih. Thank you, tapi ya udah diundang di acara hari ini. Iya. Cici Pony. Nah, tadi kan saya cuma memberikan introduction very short ya, sekilas ya. Padahal kalau bener-bener mau full version mungkin setengah jam gak kelar gitu ya. Nah, lu deh yang kenalin ini dirimu ke para young leaders ya. Oke. Thank you sebelumnya udah diundang. Nama saya Tan Wijaya. Saya sama dengan Pony ya. Biasa saya panggil Cici gitu ya, Cici Pony. Kita gede bareng gitu ya di IBM. Dari kita jadi karyawan, manajer, direktur. Lalu juga saya sempat dikasih kesempatan jadi presidir di IBM Indonesia sebelum saya move ke regional juga gitu ya. Tapi COVID banyak mengubah hidup orang, satunya hidup saya gitu ya. Pada saat COVID kok banyak waktu nih sama keluarga gitu ya, sama anak-anak gitu ya. Terus mikir-mikir, waduh nanti kalau COVID udah kelar, nanti masih bisa sih enggak sih sama anak, kan kita tahu kerjaannya kan sibuk banget gitu ya. Ya waktu COVID saya mikir nih gimana saya punya cara yang lain gitu ya. Jadi waktu COVID saya mulai investasi ya, satunya di properti ya, kos-kosan. Pada saat investasi di properti udah jalan, akhirnya saya bisa lebih enjoy gitu ya. Sehingga tahun lalu saya 2024 saya akhirnya decide untuk resign dari IBM untuk fokus benar-benar ke bisnis saya. Nah, bisnisnya sebenarnya ada
3 nih yang gede nih Pon. 3 pilar. 3 pilar. 3 pilar tapi selalu 3. bawahnya banyak ya. Ya, satu pilarnya properti ya, satunya kos-kosan gitu ya. Terus pilar keduanya saya sebenarnya punya pabrik untuk tepung tapioka gitu ya. Lalu pilar ketiganya lebih ke arah bisnis konsultan dengan investasi dan berkesempatan buat perusahaan bareng dengan Pak Tung Desmond Waringin. Nah di situ kita banyak bantu UMKM dalam waktu 6 bulan, setahun, omsetnya naik sangat signifikan. Ada yang 30%, ada yang 100%. Nah dari naiknya investasi bisnisnya tersebut, akhirnya kita banyak dipercaya untuk juga bisa injek modal. Jadi kita sekarang punya investasi lumayan nih. Dari ada yang playground, toko bangunan, F&B, jadi ya lumayan banyak lah portofolio investasinya. Itu sih Cici Poni. Masih sibuk ngajar juga Kak? Ngajar sebenarnya udah enggak gitu ya, tapi masih sering dipanggil jadi dosen tamu di beberapa univ sih untuk sharing. Ya. Ya, memang passion lu juga di situ. Passionnya sih, di situ, ya dari dulu ngajar sih. Ya. Enak ya Pan, orang itu kayak kerja buat cari duit gitu ya. Kalau lu kayaknya uang kerja buat lu gitu ya. Ya kita kan sebenarnya enaknya balik lagi ya, kapan lagi kita di-hire orang untuk belajar terus dibayar lagi gitu ya. Itu enak banget sih menurut saya sih jadi karyawan itu ya. Udah kita belajar dibayar lagi gitu ya. Jadi ya udahlah sebanyak lu kalau urusan financial sebenarnya udah kayak financial freedom juga ya. Jadi makanya banyak waktu yang lu pakai juga untuk. Betul. Dan justru sekarang ini pada saat saya udah mulai bangun bisnis, jadi ada passion baru yang tadi kan cuman supaya bisa kumpul sama keluarga lebih sering gitu ya. Iya. Tapi sekarang kita lihat loh, kita sebenarnya bisa jadi orang yang bermanfaat untuk bantu orang lain. Termasuk podcast hari ini ya. Podcast hari ini ya. Jadi sekarang ini hampir sekarang misalnya tiap bulan ya kita buka lapangan kerja baru. Hampir tiap bulan ini. Kita hire orang terus ya. Dengan cara seperti itu ya kita kontribusi ya. Namanya pengusaha kan berusaha untuk berusaha ya. Pengusaha itu berusaha ya. Jadi kita give back to society juga ya. Sekarang good. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke topik hari ini ya mengenai giving effective feedback sama coaching. Nah, kalau kita bicara feedback dulu deh gitu ya. Emang seberapa sering sih kasih feedback? Apakah melulu tim kita lakukan kesalahan ya? Lalu langsung kita harus kasih feedback atau kita kumpulin dulu baru kita kasih feedback gitu ya. Mungkin bisa diceritain giving effective feedback tuh seperti apa sih, dalam case apa, seberapa sering, lalu supaya efektif caranya gimana? Ya, jadi kalau kita ngomong feedback di kepala orang tuh selalu ngomongnya adalah memberikan teguran. Ya, kind of negative things gitu kan. Padahal feedback itu bisa ada 2 jenis nih, Pon. Ada namanya positive feedback, which is kasih pujian. Itu termasuk juga feedback. Ya. Atau yang disebut dengan negatif atau constructive feedback ya teguran gitu ya. Tapi kalau kita survei sekarang ini banyak sekali orang yang keluar perusahaan 70% karena manajernya. Betul. Ya, berbagai survei mengatakan seperti itu. Apalagi Gen Z. Sosok seorang leader, it matters gitu. Nah, bayangkan kalau manajer kita setiap kali kita ketemu dia cuma usahanya tegur kita doang. Malas banget ya. Kalau ketemu kita langsung belok kali ya. Langsung belok kan. Mungkin kita pengennya punya manajer yang kalau ketemu kita malah puji kita dong. Ya, betul. Itu yang buat kita stay. Kan kita merasa dihargai, appreciate, bener ya. Ya. Jadi sebenarnya setiap individu di dunia ini pasti ada hal positif ya. Nah, ada satu buku yang menurut saya, tadi kan udah cerita saya suka baca buku. Jadi nanti saya sambil ngomong pasti ada 1 buku, 2 buku. Jadi kita lepas buku juga ya, hari ini beda buku juga ya. Ada satu buku yang menurut saya bagus ya, itu tahun 80-an bukunya, namanya One Minute Manager. One Minute Manager. Habis itu 2015 dia buat lagi revisi namanya New One Minute Manager. Oh, enggak nambah minute-nya, tetap 1 minute ya. Tetap 1 minute. Nah, di buku One Minute Manager ini menariknya adalah dia cerita adalah bagaimana kita bisa menjadi manajer hanya cukup 1 menit dalam 1 minggu. 1 menit dalam 1 minggu. But it's very effective to become manager gitu ya. Nah, buku itu menceritakan ada 3 komponen pentingnya ya. Nanti kita diskusi 3-3-nya ya. Tapi komponen yang kedua yang diceritakan adalah harusnya sebagai manajer itu yang kita lakukan sibuk bukan mencari kesalahan anak buah kita. Tapi kita harus sibuk memuji dia pada saat dia melakukan hal yang baik. Nah, pertanyaannya seberapa sering nih kita sebagai manajer? Iya, terus sering kayaknya juga jadi
nanti anaknya jadi besar kepala juga ya. Besar kepala. Makanya ada malah konsepnya. tuntutannya jadi banyak loh. Betul. Makanya konsepnya adalah kalau bisa nggak apa-apa dia besar kepala pada saat menerima pujian, tapi dia juga lapang dada Pada saat menerima kritik. Jadi dua-duanya harus di-balance. Jadi yang kedua adalah kita harus fokus dulu. Jadi saya fokus kedua dulu ya. Keduanya adalah kita harus fokus untuk mencari tim kita kalau kerjanya bagus. Nah, kalau ini sering kita lakukan, pada saat anak buah kita mau resign, dia akan mikir, aduh, kalau saya mau resign, bos saya udah baik banget sama saya, sering puji kita. Inilah yang akan membuat orang lebih stay. Efek jangka panjangnya jadi dapet ya. Dibanding kita tiap kali datang ke kantor, dia apalagi nih saya tegur nih, apalagi saya ditegur sama bos saya. Dia mendekat aja orangnya udah rasanya udah ya apa yang begitu ya. Sampai ada yang bilang, bos kondisinya gini atau gini gitu ya. Nah, kok kondisi gini mendekat, kondisi gini kita menjauh gitu betul. ya. Atau ya mereka akan telling something yang tidak original ya, gitu nice ya. Aja, nice ya. aja supaya ya tidak didegur gitu ya. Nah, kalau kedua ini udah bagus yang pujiannya, baru kita coba cek kalau dia lakukan suatu kesalahan atau apa, baru kita kasih teguran gitu ya. Tapi dua hal ini yang paling penting itu dibungkus yang nomor satu, Pon. Apa tuh? Goalsnya apa? Tujuannya apa dulu nih? Jadi di One Minute Manager itu sebenarnya ada 3 doang. Goalsnya, pujian, dan teguran. Nah, kita tuh nggak pantas menurut saya atau tidak tepat memberikan pujian atau teguran kalau goalsnya nggak jelas. Atau normanya nggak jelas. Bisa mencontoh, loh kok kamu datang terlambat? Dia nggak tahu kalau di sini ada jam kerja. Misalnya dia bilang, bukannya di sini jamnya fleksibel, kan jadi nggak tepat. Refer ke apa? Refer ke apa? Nah makanya kalau kita cerita teguran dan pujian itu harus berdasarkan norma dan goals yang udah disetting dari awal supaya efektif. Kalau enggak, ya orangnya merasa atas dasar apa kamu mau puji atau tegur saya. Nah goalsnya ini menurut saya pada saat kita jadi leader atau jadi karyawan, goalsnya itu nggak boleh kebanyakan. Nah, karena kalau kebanyakan, kita seharian bingung mau ngerjain apa. Nah, di bukunya waktu itu tuh masih zamannya belum digital, Pon. Diajarin harus selembar kertas, gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari selembar kertas. Nah, sekarang di New One Minute Manager ya, at least di HP, satu halaman HP aja. Nah, KPI itu harus diturunkan di sana, gitu ya. Sehingga pada saat nanti ada anak buah kita either lakukan hal yang baik atau kurang, kita refernya ke goalsnya. Karena dia tahu saya dipuji atau ditegur memang ada dasarnya. Gitu. Nah itu yang fase pertama. Fase kedua, rupanya cara orang menegur dan memuji itu ada caranya. Nggak bisa suka-suka. Misalnya bilang, kok kamu datang terlambat? Sebatas seperti itu tidak memberikan impact apapun, dampak apapun. Nah, kalau kita apalagi kalau terus sering ya, orang jadi anggap angin lalu kali ya, betul, kali ya. Betul. Jadi ada formatnya nih, Pon. Memberikan pujian ataupun teguran tuh ada pujiannya gitu ya. Ceritanya mau puji gue. Ya, saya mau puji ya, misalnya. Oke, misalnya ambil contoh, Cici Poni lagi ke satu klien ya, dan datang lebih awal dibanding timnya belum datang tapi Cici Poni udah datang, misalnya situasinya. Nah, karena hal tersebut, pas kliennya datang juga lebih awal. Akhirnya Cici Poni punya kesempatan ngobrol. Oh iya, jadi ngobrol dulu Ngobrol kan, ada kesempatan ngobrol. Nah, dapat insight-nya dulu dapat insight dong. Ya. Akhirnya dia tahu nih, klien ini ngambil keputusan karena apa. Dan biasanya hal seperti ini, apalagi kita di dunia bisnis ya, nggak bisa terlalu terbuka ngobrol ke orang banyak kan. Betul. Hanya bisa lakukan di one-on-one, ngobrol gitu ya. Sehingga dengan cara seperti itu, akhirnya delay close misalnya. Nah, pada saat kita mau, misalnya saya mau puji nih, bukan karena hebat ya dapat ini. Jangan langsung, ini karena dapat delay close. Orang jadi bingung, saya dapat delay close, tapi besok-besok kalau saya mau lakukan lagi, rahasia suksesnya apa nggak ketemu nih. Itu yang di-emphasize sebenarnya Di-emphasize, yang harusnya perilaku apa yang bagus itu, Cici Poni harus tahu dong. Kan? Jadi format pertama adalah situasinya apa dulu nih. Misalnya situasinya tadi datang lebih awal, akhirnya punya kesempatan ngobrol one-on-one sama klien. Nah berarti situasi itu harus dibilang, Cici Poni, thank you nih, udah datang lebih awal. Sehingga
punya kesempatan ngobrol dengan klien dan bisa explore Ya. insight-nya seperti apa. Sehingga orang bisa tahu yang di appreciate bukan sekedar Hasil dapat PO. outcome-nya. Karena artinya next time dapat PO ya belum tentu dapat pujian, tapi how you get that Betul. itu yang berbeda dari orang itu excellence yang mau di appreciate gitu Betul, ya. betul. Oke. Jadi perilakunya yang harus kita puji sebenarnya, ya kan? Bukan hasil akhir ya. Karena kalau perilakunya benar dan ini diulangi terus-menerus, kita expect ke depannya outcome-nya akan jauh lebih baik, gitu ya. Jadi yang pertama adalah situasinya harus kasih tahu. Ya. Yang kedua formatnya adalah barusan impact-nya barusan. Berarti bilang kan hal tersebut akhirnya deal yang tadinya kita susah dapat, Ya, ya. akhirnya bisa dapat deal. Jadi harus kasih tahu dengan suatu energi juga Ya, tentu ya, ya. ya. Ya kan? Jadi kedua nih impact-nya gitu ya. Lalu masuk ke format yang ketiga. Kita pengen diulang lagi kapan nih perilakunya. Harus kasih tahu. Harus repeat baru Harus kebentuk repeat, ya. kebentuk. Sehingga orang tahu, oke, saya bagus. So what? Kalau yang ketiga adalah bilang, Cici Poni, bulan depan kita ada project yang mirip kayak begini. Bisa nggak Cici Poni melakukannya lagi? Sehingga perilakunya itu clear nih. Dia tahu perilaku bagusnya apa, impactnya apa, Ya, dan ya. dia harus ngulangnya seperti apa. Ya. Dan kapan. Jadi formatnya 4 ini. Dan story-nya harus full ya. Jangan sampai tim teman yang lain gitu ya. Dengar dapat deal karena datang lebih awal, tapi dia tidak tahu lebih awal, tapi saya dapat engagement ya dengan customer sehingga dapat benefit lebih gitu kan. Saya bisa dapat insight. Sehingga kita harus full story juga Full ya. story. Wah hebat dapatin project itu karena datang lebih awal. Orang bisa salah nangkap loh Bisa ya. salah tangkap. Betul. Jadi the whole story-nya dia tahu. Apa perilaku baiknya dia, apa impact-nya, dan ekspektasi kita sebagai leader, dia mau lakukan apa ke depannya. Jadi formatnya 4 itu yang penting. Nah pada saat kita mau kasih teguran, formatnya sama juga nih Pon, enaknya. The same technique The sebenarnya. same technique juga gitu ya. Bisa mencontoh, sekarang balikan. Saat datang telat nih. Datangnya telat. Sehingga kliennya habis nunggu nggak sabar, jalan gitu ya. cabut Akhirnya ya. hilang project gedenya. Berarti ya sama, kita akan ngomong situasi apa? Cici Poni, karena Anda datang terlambat, situasi kan, mengakibatkan impact-nya dan Kita lose the project. semakin impact-nya personal dalam hal dianya, itu akan lebih baik kalau memberikan teguran. Bisa mencontoh, tadi datang terlambat, sehingga si kliennya nggak bisa tunggu. Udah losing trust juga kali ya. Losing trust. Habis itu impact-nya adalah losing deal gitu ya. Tapi losing deal kan kadang-kadang bagi si orang yang kita tegur itu, ya itu kan dealnya tim, bukan dealnya saya misalnya. Betul, dia nggak kena di situ. Tapi kalau kita bilang, ini kalau kamu losing seperti ini, kamu nggak bisa make your quota misalnya. Atau ada punishment terhadap diri dia, itu akan lebih relate. Nah bedanya di situ. Di negatif atau constructive feedback, kita harus kasih impact yang relate ke dirinya dia gitu. Nah habis itu baru, tapi kalau angka ketiga tadi ngulang kan, kalau ini perubahan apa yang kita harapkan dari dia. Sebagai manajer, kita wajib loh kasih tahu dia loh perubahannya. Jadi next project nih, kalau bisa yang lebih real, minggu depannya ada project lagi nih. Langsung dites lagi Langsung ya. tes. Dites ya. Kamu harus submitnya misalnya jam 8 pagi. Nah bisa gak saya expect kamu submitnya jam 7 pagi. Just clear. Sehingga orang kalau dibilangin seperti itu, menurut Cici Poni mereka akan berubah gak? Harus berubah. Pasti berubah. Karena berurusan dengan bosnya. Betul, karena udah spesifik banget nih kita ngomong gitu ya. Bukannya kamu jangan datang terlambat lagi ya. Oh iya betul. Bagi dia akan cari excuse biasanya. Iya. Begitu dia ada terlambat lagi dia bilang, sorry pak, macet lah atau apa. Tapi kalau ini kan gak spesifik, kita bilang, Iya. minggu depan ada project ini jangan sampai terlambat. Iya. Nah chance dia mengulangi tentu ada, tapi jauh lebih kecil. Ya. Nah ini menurut saya suatu ya kita belajar bersama gitu ya di IBM. Menurut saya format yang sangat bagus sekali gitu ya. Pada saat kita memberikan pujian, teguran, menurut saya sangat clear gitu loh. Nggak sekedar yang angin-angin, kamu oke ya, mantep ya. Orangnya mantep kenapa? Perilaku apa yang kita buat bagus? Gak jelas. Gitu. Ya. Cuma kadang ya, kalau kita kasih positive feedback sebenarnya relatif lebih gampang, benar Lebih gak? gampang. Gitu ya. Ya. Tapi positive feedback itu terlalu sering, dan apalagi peersnya ya, teman setimnya itu tahu, itu juga mungkin bisa menimbulkan kecemburuan gak sih? Oke. Jadi bicara pujian, bagaimana
ada kadarnya nggak gitu ya. Betul. Kalau too much terus sering seolah-olah kalau dia dipuji terus, kok gue kena teguran terus. Betul. Kesannya gitu betul. kan. Jadi kayak personal jatuhnya. Jadi betul. personal. Ya, baik lagi kalau kita ikutin format tadi, sebenarnya itu fakta semua loh. Objektif sebenarnya Objektif dan bisa sekali. dibuktiin juga gitu ya. Yang kita ngomongin ada faktanya, kecuali kita dengar doang. Makanya kita sebagai manajer harus benar-benar melihat fakta lapangannya sebelum memberikan pujian. Nah, kita lihat lokasinya nih, waktunya nih, ya. Ini jadi pelajaran, nanti saya sharing gitu ya. Ini kamu tahu lah cerita aja gitu ya. Tapi nanti nama kita samarin dah ya, gak enak gitu ya. Soalnya podcast gitu ya. Kalau menurut saya, kasih pujian sebaiknya sebanyak mungkin ke orang. Jadi kalau misalnya jadi saya depan umum ya, kalau sehingga saya orang juga bisa tahu gitu ya kan. Memang kita purpose-nya dia dapat recognition not only from me. Betul. Karena ada fakta. Orang bisa validasi dan dia juga dapat pengakuan dari orang di luar saya juga. Betul. Gitu ya. Karena itu adalah bagian dari motivasi. Motivasi itu adalah cerita tentang bagaimana dia benar-benar berkembang, bagaimana dia bisa berprestasi, dapat pengakuan. Orang mau do extra mile ya dia harus di situ gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memberikan teguran, sebaliknya nih, nggak boleh di depan umum, masalah nih gitu ya. Habis itu bisa udah sakit hati ya. Sakit hati. Jadi kalau teguran sebagai one on one gitu ya. Nah mungkin saya berbagi cerita dikit gitu ya. Tapi kamu tahu lah, karena kamu tahu udah sering saya cerita juga. Jangan mention di mana. Jadi ada satu kasus di mana saya perlu, saya dulu pegang luar kota gitu ya. Sehingga ada satu klien yang owner-ownernya itu so excited lah lihat solusinya kita gitu ya. Nah kebetulan saya bukan orang produk, saya nggak ngerti lah ya, jadi nggak bisa sharing. Sehingga saya perlu ada 1-2 orang dari Jakarta yang spesialis di situ untuk sharing ke sananya. Nah, ini karena semua orang sibuk lah ya, semua orang sibuk sehingga kita udah benar-benar cari waktu nih. Tolong dong kamu bantuin kita, kamu waktunya apa? Dia bilang, terbang ke sana gitu. Terbang ke sana, dia bilang saya cuma punya waktu 2 bulan lagi. Jadi benar-benar kita schedule 2 bulan tuh sebelum ke sana gitu ya. Ya kita schedule. Nah, habis itu saya dari Medan harus terbang ke Jakarta untuk ke sana lagi supaya bisa dapat gitu ya. Nah, pada saat kita semua ada di sana, dengan mudahnya orang itu bilang, sorry, saya sibuk. Dia nggak terbang. Dia nggak terbang dan kita yang di sana harus berhadapan dengan klien dan ownernya udah siap mendengarkan solusi kita dengan excited gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya yang belajar 1 jam itu untuk sharing lah akhirnya gitu. Pokoknya yang penting itu tetap jalan. Presentasi gitu. Betul. Tapi kan pasti pulang mau langsung udah gondok gitu ya. Apalagi zaman dulu emosi masih lumayan tinggi. Masih muda ya. Pulang langsung saya dor. Nah, tapi kesalahan saya pada saat itu adalah saya melakukan perang terbuka. Yang harusnya saya cukup datang ke orang dia, tanya kenapa dan sebagainya, terus gimana ya tadi yang format tadi, mungkin gimana dia kamu juga bisa punya isu yang memang kita nggak tahu. Dia nggak punya pilihan sehingga mau nggak mau prioritas buat yang mana dulu betul, gitu ya. Betul. Akhirnya yang pilihan yang saya lakukan ya baik lagi karena masih muda ya, saya door ke semua tuh. Supaya semua orang tahu gitu ya bahwa ini orang nggak komit gitu. Nggak komit, saya door ke bos ya, KP bos regional. Saya dikorbankan gitu ya. Udah saya door semuanya. Akhirnya perang jadi terbuka. Nah, satu hal yang saya akhirnya belajar adalah ya tetap nggak dapat bantuan akhirnya. Orang malah jadi kesel sama jadi lu kesel, kali ya. jadi personal jadi kan. Kayak kesannya gini aja di blow up gitu di blow up gitu ya. Akhirnya waktu itu saya tanya ke bos kita lah ya waktu itu ya, bos kita ya. Nah, saya tanya, bos, lu kok nggak bantuin gua? Ini kalau tahu anak buahnya salah, ini orangnya nggak bener nih, salah gitu ya. Nah, ini yang menarik pun. Dari bos kita ngomongnya apa pun waktu itu ya. Tan, kamu itu benar. Tapi caramu salah. Cara kamu salah. Kalau kamu perang terbuka begini, dia ikutan. Akhirnya dia ikut nyelam di perangnya saya. Yang tidak seharusnya dia ikutan. Nah, ini yang menjadi backfire buat saya. Nah, dari hari itu saya belajar. Kalau kita berikan pujian sebaiknya di depan banyak orang dan sebanyak mungkin orang yang tahu orang ini kerjain apa yang bagus, ya kan? Tapi pada saat dia melakukan hal yang
kurang baik, kalau kita mau tegur, enakan personal, one on one, dapetin sih. Karena perlu mungkin samain understandingnya juga gitu ya. Semua orang pasti ada isunya, tapi coba kita dengan positif. Baik lagi yang tadi yang nomor 2 kan, kenapa kita sibuk cari negatif dari seseorang, padahal selalu ada hal positif dari orang lain. Betul ya. Oke. Tadi kan lu udah kasih 2 contoh ya, baik itu feedback ke tim sendiri, bahkan feedback ke divisi lain gitu ya. Tapi respon orang kan berbeda-beda ya Tan ya. Pernah gak sih ngalamin lu kasih feedback, padahal lu udah pakai teknik yang sama, tapi orang gak terima? Ya, jadi kita harus lihat juga fase dari tim. Fase dari tim. Nah kalau ini baik lagi kita pakai reference ya. Kalau kita dari Tuckman kan ada cerita tentang 4 fase nih pembentukan tim. Pertama adalah forming, jadi saling kenal dulu nih, ya kan. Habis kenal kan barusan pasti nggak sependapat lah. Barusan fase kedua kayak storming. baru married, masih saling kenal ya, masing-masing punya kebiasaan berbeda ya. Pasti ada konflik kan. Barusan masuk ke fase kedua yang disebut dengan storming. Berantem. Justru harus melalui fase pasti storming ya. Pasti akan berantem. Storming. Fase ketiga adalah norming. Data normanya. Ini orang nggak bisa tegur begini. Dia pasti datangnya agak segini. Udah tahu norma-normanya. Barusan anggap selanjutnya adalah perform. Jadi 4 fase ini. Nah, yang sering kita salah adalah kita memberikan pujian maupun teguran pada 2 fase yang awal. Pada dimana forming sama storming. Kan normanya belum ada. Kamu puji, misalnya ambil contoh, loh kok kamu begitu ngobrol sama orang itu kan nggak bisa begitu. Lah dia mana tahu. Ya. Dia barusan kenalan, barusan mau berantem, kita udah kasih dia teguran, kamu salah nih pendekatannya. Howdy, merang beneran dia adanya. Gitu. Tapi kalau udah ada normanya, udah ada kesepakatan goalsnya seperti apa, nah itu fase yang tepat untuk kita memberikan pujian maupun teguran, karena udah namanya nggak debat kusir. Lah kan waktu itu momnya gimana? Kan di norming udah ada momnya kan. Oh iya, kamu submit. Lah dia submit nggak submit. Ya berarti bisa kita kasih teguran. Kalau dia submit lebih awal atau bagus ya pujian kan. Ada normingnya. Tapi kalau fasenya forming dan storming itu nggak tepat. Nah di 2 fase ini malah coaching yang bisa lebih jalan. Karena baik lagi belum clear nih gitu ya. Itu. Feedback itu sebaiknya diberikan real time. Artinya baik itu pujian maupun teguran. Sebaiknya 1 kali kasih pujian atau lu cari patternnya dulu. Misalnya ya teguran. Ini orang cenderung telat misalkan. Apakah telat sekali langsung tegur atau menurut lu buktiin memang kebiasaan jelek 3 kali baru gua tegur. Nah kadarnya itu kapan nih? Se-real time apa? Atau sebaiknya ada case yang jangan real time karena butuh evidence yang lebih strong ya untuk kita mengatakan ini gak baik loh, ini gak bener loh perilakunya. Kira-kira gitu. Ya baik lagi yang tadi ya, kita kan maunya diingat sebagai manajer yang apa? Manajer yang fokus kasih teguran terus, atau manajer yang memang fair ngerti lah ya. Dia kerja bagus, ya kita appreciate gitu. Kan pengennya yang kedua tentu saja yang di appreciate kan. Supaya disayang ya sama supaya tim disayang gitu ya. kita juga pingin disayang tim ya. Cici Poni bos saya tiap kali, tahan kamu doing a good job. Nah pada saat doing a good job dan dikasih tahu tadi ya situasi impact dan sebagainya. Apa yang di pikiran saya? Saya akan lebih all out ya. Akan lebih gulung kan. Nah sebenarnya kalau ini udah dikerjakan ya kan. Pengalaman saya mengatakan yang teguran tuh makin lama makin berkurang. Otomatis ya? Otomatis karena dia, aduh jangan nih pujian saya. Malah kadang-kadang ada beberapa anak buah saya ngejar recordnya supaya nggak ada teguran sama sekali. Mereka malah kan mereka ingin juga pembuktian diri gitu ya. Bahwa you trust me, gue bisa buktiin loh kalau gue bisa give the best juga. Betul. Gitu ya. Nah yang jadi masalah adalah kita sibuk kasih teguran, akhirnya bilang bebel orangnya. Kayak anak-anak kita lah. Tiap kali kita tegur terus mama bebel. Kayak udah nyanyian lama ya. Kayak rusak gitu kan gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi seberapa seringnya tentu kalau bisa pujian lebih banyak daripada teguran. Gitu ya. Nah pada saat teguran pun pada saat kita lakukan tadi kan private kan. Biasanya kan waktunya pasti lebih banyak kan. Betul.
kita Dan bisa preparationnya juga lebih heavy kan? lebih heavy kan. Lebih banyak. Akhirnya kita harus gali lebih dalam kan. Nah, pada saat kita gali lebih dalam, otomatis lawan bicara kita dalam hal ini tim kita, dia bisa kasih unek-uneknya. Nah, Jadi panjang jadi dong. panjang memang. Nah, tapi kita harus bedakan ini blame, excuse atau justifikasi. Betul. Karena saya pernah setiap kali saya bawa ke topik itu, dia berusaha untuk keluar dari topik itu, membawa topik baru buat kita. Betul. Nah, jangan sampai dia datang dengan blaming. Oh, nih orang lain yang nggak lakukan atau excuse, sorry, ban saya kempes lah atau apa, atau justifikasi. Iya Pak, saya memang Orangnya begini, memang saya susah buka susah orang pagi, komunikasi, atau saya buka orang pagi. Saya nggak pede ngomong sama dia, kayak begitu kan. iya. Jadi masuk ke ranah situ. Nah, ya kalau udah masuk ke ranah situ, baik lagi coaching barusan bekerja. Ya, jadi baik lagi tidak ada satu cara langsung dihajar semuanya. Kita harus kombinasi juga. Nih isunya apa nih orang ini gitu ya. Pada saat kita lakukan teguran, tentu kita punya waktu lebih banyak, kita bisa gali. Tapi dalam hal ini juga kita harus fokus, dia aware nih. Kesalahan dia apa, perubahan yang dia mau lakukan apa. Itu yang paling penting kan dari diskusi itu semua sebenarnya kan. Ya. Tadi kan lu cerita kesalahan pernah lu lakukan. Nah, saya juga pernah melakukan satu kesalahan, Tan. Jadi Apa waktu itu saya kasih feedback. Sebenarnya saya kasih contoh soal tim member lah ya dalam tim gitu. Ya kasih contoh tuh, coba lihat dia kayak gini. Coba lu lihat dia. Anaknya tersinggung. Anaknya mengatakan gini, loh kalau memang dia lebih bagus, ya udah Ke dia aja gitu. Nah, kadang pada saat kita feedback, mungkin tanpa sadar kita itu sebenarnya tujuannya kasih dia contoh real supaya dia bisa belajar gitu. Tapi bisa aja malah jadi di mata anaknya, ya udah kalau lihat apa-apa baik tentang dia, ya lu dengan dia gitu. Nah, kalau kayak gitu memang ada hal khusus gak sih dengan apply teknik lu itu, kesan itu juga possible terjadi gak sih? Ya. Jadi kalau kita lihat tadi formatnya situation, impact, perubahan atau pengulangan dan timing, itu nggak ada ngomong kita refer ke orang lain. Jadi better memang kita jangan bawa orang contoh lain. orang lain lah. Betul. Apalagi teman yang dalam satu tim yang dianggap mungkin ya dia competing, dia bagus, gue juga pengen bagus gitu ya. Kecuali, ada satu kecuali. Kecuali apa nih? Reference orang itu datang dari orang itu, dari lawan bicaranya. Dia sendiri bukan dari kita. yang bring up. Nah, misalnya ambil contoh, ya Pak, misalnya kita lagi puji dia, tiba-tiba iya Pak, tapi saya biasa aja, yang ini kerjanya sebenarnya lebih bagus saya kira. Dia bring up sendiri kan. Nah, itu adalah ranah kita untuk kita bisa kasih perubahannya. Karena dia punya benchmark juga. Sendiri. Role model yang menurut kita, role model itu tepat gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kalau kita sendiri itu jadi personal jatuhnya. Mendingan jangan. Gitu ya. Jadi bedakan nih, kita ngasih contoh atau dia, sebaiknya bukan dari kita. Oke. Tapi lu pernah gak sih kasih feedback awalnya udah prepare nih, dengan tenang, ujungnya terpancing emosi juga gitu. Kayak kita kasih, dia ngelawan. Kita ngomong ini, dia nyahut lagi. Lama-lama emosi juga dong ya. Betul. Gimana tuh? Ya ini kadang-kadang, iya kalau saya lihat orang kan selalu dari 3 hal dari employee saya ya. Yaitu ASK, attitude, skill, dan knowledge. Saya lihat dari situ. Pada saat kita kasih feedback, kita harus lihat 3 parameter nih. Ya bermasalah yang mana nih? Skill yang bermasalah, knowledge yang bermasalah, atau attitude yang bermasalah. Gitu ya. Nah biasanya kalau kita lihat skill dan knowledge lebih gampang diperbaikinya. Ya. Kita tinggal Kan bukan bawaan lah ya, lebih ke kita kencangin belajarnya, trainingnya gitu ya. Skillnya kamu kurang nih, ayo nih tadi ya pakai formal itu tinggal dia kapan perbaiki skill dan knowledge. Kapan ikut trainingnya apa ya? Yang paling susah attitude. Wah ini memang amseng-amseng ya. Akhirnya mungkin dah 10 tahun terakhir ini saya memilih dengan cara yang lain, Pon. Apa tuh rahasianya? Rahasianya adalah yang attitude problem nih. Mendingan dari awal udah jangan di hire aja orangnya. Kalau kita maunya juga gitu. Tapi kan interview is only maximum 2 hours lah. Sometimes it's hard kan. Jadi mungkin sesi berikutnya lah ya kita bisa cerita tentang interview. Tapi interview harus berdasarkan attitude menurut saya sekarang. Dari awal kita memang udah harus selektif ya. Selektif. Dan itu selektifnya lebih penting attitude. Bukan skill dan knowledge. Itu yang paling susah diubah. Itu paling susah. Mau feedback berapa kali pun pada dasar ke problemnya di A. Aduh. Itu buang waktu dia dan waktu kita. Pernah gak ngalamin? Pernah, Pon.
Jadi orangnya, ini real case juga ya, saya nggak usah sebut nama lah, yang enak juga gitu ya. Orangnya tiba-tiba di akhir quarter, komit gede banget. Saya bisa close project Saya bisa ini nih close Pak. project itu. Seminggu sebelum closing, orangnya hilang, nggak bisa ditelepon. Telepon nggak kemana? Anak-anak sekarang namanya ghosting. Hilang. Lah saya harus tanggung jawab ke bos saya, ini komitmennya masih ada. Belum close, mendekati itu dia hilang. Hilang gitu. Muncul lagi di kota berikutnya. Padahal nggak mungkin skill, orang udah senior pasti kan. Senior, sangat Knowledge, senior sekali. jam terbang udah tinggi Udah gitu jam ya. terbang sekali. Berarti attitude problem. Quarter akhirnya nggak closing. Quarter berikutnya buka lembar, baru saya masuk dia. Saya panggil, kamu kemana aja? Dia bilang, oh saya cuti Pak. Lah, kamu cuti nggak masukin sistem cuti? Kan kita ada sistem cuti kan. Orangnya udah mungkin di atas 5 tahun waktu itu kerjanya. Oh ada ya Pak sistem cuti. Nah ini bukan skill dan knowledge ini. Attitude ini. Attitude problem. Udah fix ya. Fix problem. Berarti kita harus perbaiki dengan attitude. Berarti ini bukan kasih feedback tapi ancaman. Oh enggak. Oh enggak ya. Tetap teguran. Oh tetap feedback. Tetap Cuman, teguran. Tegurannya sama formatnya. Tetap sabar. Sabar. Ya. Tapi yang ini kali ini saya buat tertulis. Saya email. Oh. Tegurannya sama. Ini situasinya kamu ini. Impactnya ini. Perubahannya apa. Konsekuensinya apa. Kalau kamu gak kerjakan lagi. Jadi lebih keras. Karena saya perlu dokumentasi kalau seperti ini. Udah attitude problem. Gitu. Dan apalagi kalau kelihatan gak ada keinginan untuk benar berubah gitu. Dan gak ada keinginan berubah gitu ya. Akhirnya ya memang attitude problem. Setelah itu sering jarang masuk ya kan. Akhirnya jarang masuk kan. Oh saya lebih kenceng lagi. Kasih teguran lagi. Akhirnya ya kita harus lebih pintar kan. Kamu sebelum ke customer jam 9 pagi harus ke kantor duluan. Ketemu saya ngobrol dulu. Saya mau coffee time dengan Anda gitu ya. Nah tapi akhirnya saya lakukan coffee time, nggak berjalan banyak sih. Cuma berapa kali, akhirnya orangnya betah juga, resign juga. Akhirnya tenang saya hidup saya. Jadi kadang-kadang ya sudah. Sebab kadang sampai bisa kita simpulkan sebab kita continuous kasih feedback. Tapi kalau orangnya memang sama sekali tidak ada keinginan berubah, tidak ada keinginan untuk lebih baik, ya no point juga gitu ya. Wasting your time, wasting my time gitu ya. Nah ini yang menurut saya sebagai leader kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai leader, karyawan kita, tim di bawah kita itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Untuk mewujudkan mimpi dia juga loh. Jadi kita harus tahu mimpi dia apa. Dan belum tentu mimpi itu bisa terwujud di company kita. Tanggung jawab kita untuk menyelaraskan mimpi dia di company yang lain. Bahasa halusnya ya. Kita wujudkan mimpi dia tapi di tempat lain. Tempat yang lain gitu. Ya kita harus kasih tahu. Dan ini berapa kali saya lakukan itulah. Ya karena memang kalau memang tidak ada selarasan kali ya. Buat apa dipaksain juga gitu ya. Habisin waktu dia, habisin waktu kita. There's no point. Betul. Kan tujuan kita kasih feedback, kita mau alokasi waktu ya tujuannya dia menjadi yang lebih baik sebenarnya kan. Supaya dia bisa dari segi mungkin lebih ke bawaan lah. Tapi sederhana yang tadi ya skill dan knowledge pasti improve. Pasti improve. Oke. Lu juga pernah dengar gak kalau leader itu yang labeling? Artinya kalau anaknya sudah pernah lakukan satu kesalahan, dia tegur. Tapi sebab anak itu berubah, tapi karena dia tipe yang labeling, anak itu lakukan yang baik pun gak dilihat. Karena yang diingat itu selalu ungkit yang jelek itu. Nah ada juga gak lu pernah ketemu gak leader di bawah lu yang lu lihat labeling nih? Ya. Saya in fact di masa awal saya melakukan itu. Oh lu sendiri pernah melakukan itu? Karena kadang-kadang kita ketemu misalnya ada tim kita ada 10 orang gitu ya. 3 orang gak usah kita suruh udah lari. Pasti jadi enaknya nikmatnya gitu ya. Pasti ada kesayangan kita lah ya. Pastilah default. Otomatis ya. Yang 2 udah kita tuntut, udah kita seret-seret. Gak kemana-mana juga. Pasti kita juga pasti kesel gitu ya. Udah pasti gitu ya. Pasti ada nuansa di situ. Nah waktu itu saya sempat dapat training. Saya leadership Agus di IBM. Yang ngajar mungkin lu kenal ya. Kunfat ya. Udah almarhum ya. Dia kasih satu quote yang sampai hari ini saya ingat gitu ya. Adalah people will forget what you did. People will forget what
you know. But people will never forget what you make them feel. Rasa ya. Jadi orang akan lupa apa sehebat apapun pengetahuan Anda. Orang akan lupa apapun yang Anda lakukan ke dia. Walaupun kita kadang-kadang marah-marahin, dia akan lupa. Tapi apa yang membekas di hati dia itu akan selamanya diingat. Nah, balik ke pertanyaan tadi adalah kita mau ninggalin apa nih berkas di hatinya dia. Balik ke statement tadi yang di awal. Kita sibuk ngapain sih? Sibuk cari kesalahan orang atau pujian orang? Kalau kita punya waktu, pasti ada hal yang bagus. Nggak ada satu manusia di dunia ini yang nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada gitu. Nah, coba kita dapat karyawan tadi yang tadi kan 3 bagus, yang 2-nya amsyong-amsyong nih kan. Tapi begitu lihat muka dia langsung kita lihat negatif ya, pasti ujungnya pasti kita akan ini apalagi yang bisa saya tegur gitu ya. Aduh, lakukan kesalahan apa lagi ya? Dapat komplain apa lagi komplain nih? Apa? Gitu. Ini saya mau tegur dia apa lagi? Tapi coba kita step back a while, kita pikir 2 orang nih hal bagus apa yang dia punya? Jangan-jangan kita nggak put the right people in the right place, sebenarnya bisa jadi gitu ya. Atau kita didn't put the right hat loh, topi kita loh terhadap orang itu, atau kacamata kita terhadap orang itu loh. Kita pukul rata semuanya gitu ya, itu juga salah ya. Saya ada satu tim yang susah banget diajak ketemu klien, pada sales. Tapi orangnya rajinnya minta ampun. Sangat detail. Sangat detail, rajin. Akhirnya kan karena saya nggak pernah tahu itu, ya saya sibuk marah-marahin kan, karena nggak temu customer nggak ada deal kan. Tapi orangnya nggak pede, tapi orangnya sebenarnya orang yang dia rajin, punya strength lain. Punya gitu. strength lain. Nah, begitu tahu strength yang lain, kamu ada masalah di sini. Akhirnya saya pairing dia dengan pre-sales yang ngobrol sama customernya, sering mau ketemu, tapi dia yang catat, dia pasang strategi, efektif. Karena kacamata saya ubah kekuatan dia. Itulah ya, yang analitik sebanyak observer kali ya. Betul gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita lihat mungkin role ini nggak cocok juga buat dia gitu ya. Karena kan sales, ya namanya juga sales ya, kudu keluar ketemu orang ya. Tapi kan fase itu akan jadi terbentuk karena kita melihat hal positif nih dari dia. Coba bayangin kalau saya sibuk cuma cari negatif ya. Yang saya pikirkan cuma untuk supaya orangnya keluar secepat mungkin, which is salah kan. Padahal dia ada mimpi, ada potensi, ada kemampuan yang lain gitu. Dan bukan attitude sebenarnya. Bukan attitude. Lebih ke skill. Bisa skill, bisa. Ya, itu juga bisa kita didik sebenarnya. Kalau kita punya waktu ya, suruh dia ikutin kita. Shadowing aja. Shadowing kan. 2 kali saya call, 1 kali shadowing sama saya, kamu yang call. Seperti itu kan. Mau nggak mau juga keringat dingin lah. Aduh. Banyak ya ceritamu ya, Tan. Oke, dari tadi kan udah nyerempet ke coaching ya. Tadi kan lu bilang juga ini feedback itu disertai coaching gitu, menggali potensinya kayak tadi kan. Ya mungkin dia nggak kuat di sini, tapi dia punya kekuatan lebih cocok di area lain gitu. Jadi sebanyak itu udah masuk ke coaching, benar nggak? Betul. Nah, kita lanjut ke coaching kalau boleh. ya. Nah, kalau saat kita udah memberikan baik itu pujian, mungkin pujian kita lebih lihat potensi dia. Tapi kalau teguran mungkin kita pengen fix. Nah, baik itu yang positif sama negatif atau constructive feedback, itu memang selalu di follow coaching atau sebaiknya coaching is separate session, nothing to do dengan feedback yang sudah kita lakukan. Baiknya gimana? Jadi kalau kita lihat coaching itu ada waktunya. Karena yang saya sering dengar sekarang kan semua orang harus coaching. Iya, kesannya coaching itu didewakan. Betul. Everything masuk coaching gitu. Betul kan? Diharapkan coaching jadi bagus gitu ya. Dan mungkin yang dimaksud coaching itu juga bukan coaching sebenarnya. Bisa jadi kucing-kucingan ya. Jadi kejar-kejaran aja. Jadi anaknya gak tahu bisa ketemu, ayo ketemu gitu ya. Karena saya mau coaching gitu ya. Itu orang gak pernah muncul gitu ya. Nah, coaching ini kita harus tahu fase dari karyawan kita, tim kita itu udah sampai mana. Sebelum coaching berarti ada yang lebih pre-coachingnya adalah kita harus tahu nih, kita analisa. Apa yang kita analisa? Biasa ada 4 matrix gitu ya. Coaching itu tepat untuk orang yang tidak tahu apa yang dia tahu. Bingung kan? Tidak tahu apa yang dia tahu. Ya, dia sebenarnya udah tahu. Dia udah punya kemampuan. Tapi dia tahu, dia punya kemampuannya. Misalnya, contoh, dia sebenarnya udah belajar banyak, udah punya skill, udah punya knowledge gitu ya.
tapi nggak pernah mempraktekannya. Berarti kan dia udah tahu dong. Iya. Tapi dia nggak punya kesempatan praktekin misalnya. Atau karena dimarah-marahin bosnya sampai kusut, dia sampai nggak bisa mikir lagi. Itu dia tidak tahu apa yang dia tahu loh. Sebenarnya dia tahu. Nah itu bisa coaching. Tapi kalau orang itu sudah tahu apa yang dia tahu, ya buat apa? Buat apa coaching? Itu biasanya saya lakukan perintah. Komen. Kalau itu biasanya attitude males, nggak kerjain gitu kan, itu perintah langsung. Kamu kok belum kerjain? Perintah langsung. Kan jelas dia udah bisa, udah tahu apa yang dia tahu juga. Tahu. Ngapain lagi coaching? Buang waktu itu. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, wah itu PR-nya besar dong. suruh coaching juga dia, apa yang harus dilakukan? Nggak bakal. Kan lost beneran ya, ini maksud apa ya Pak? Yang mana ya Pak? Kamu telepon customer harus ngomong apa? Nggak pernah di training cara ngomongnya, product knowledge nggak ada. Iya. What do you expect? Iya. Kalau coaching jadi kucing-kucingan itu bener-beneran tuh. Sama-sama bingung, dia bingung, kita juga gak tahu where to start. Betul. Gitu ya. Kalau kondisi itu training, kita kasih training dong. Jangan coaching dulu. Jangan coaching, training dulu. Benerin knowledge base-nya dulu gitu ya, Betul. basic skills-nya dulu. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia tahu apa yang dia tidak tahu, kebalikan dari coaching tadi ya. Nah, itu berarti harus mentoring kadang-kadang. Dia tahu nih, oh saya sebenarnya sales saya masih belum tahu sih. Tapi skill sales tuh harusnya pede. Dia bisa tahu nih gitu ya. Tapi gimana pedenya? Nggak tahu, nggak pernah lihat orang. Berarti kan dia harus di mentoring bareng-bareng ya kan. Biar dia bisa dikasih exposure. Oh gitu toh. Ya dia jadi tahu apa yang dia tidak tahu gitu kan. Nah balik ke yang coaching tadi adalah kalau dia tidak tahu apa yang dia tahu, artinya skill knowledge dia udah oke. Dia biasa attitude-nya belum. Attitude apa? Misalnya belum pede. Habit lah ya. Habit. Bukan habit sebenarnya. Lebih ke arah attitude di sini yang masih membuat dia belum termotivasi gitu ya. Misalnya contoh, loh kamu kok ini belum call customer-nya? Dia masih, aduh Pak, ini bos besar nih, saya kok kayaknya nggak pede ya. Atau belum gitu fix mengenai purpose. Purpose ya. Makanya kadang-kadang purpose-nya bilang, kok saya harus telepon customer ini buat apa ya? Berarti kan attitude-nya kan. Ya, tapi kalau disuruh telepon sebenarnya udah bisa. Skill knowledge-nya udah bisa di situnya. Nah itu karyawan yang pas dilakukan coaching. Di fase untuk meng-create urgency-nya. Untuk meng-create importance-nya betul, gitu ya. Betul. Nah kenapa kita gak boleh pakai komen? Ini ada permasalahan. Kadang-kadang nih kita sering review sales kayak gitu kan. Biasalah kita... soto ya, sok tahu kita ya. So, ini kok kamu belum telepon sini ya? Ini kan harusnya kenal ini, kamu kita ajarin kan, benar-benar kita kasih tahu dia. Telling dong. Telling kan, step by stepnya. Itu sesuatu yang menurut saya sebagai leader salah. Kenapa? Karena kalau itu dijalankan dengan baik dan berhasil, dari karyawan kita, dari tim kita akan merasa apa? Ya wajar lah, Cici Poni udah kasih arahan saya, kalau diikutin dengan baik, ya memang kehebatan Cici Poni. Besok-besok ada masalah, apa yang dilakukan? Dia rely on you lagi. Teleponnya Cici Poni yang kayak gini gimana? Kita jadi kayak Wikipedia. Apa-apa dia tanya kita, gitu kan? Nggak belajar sama sekali. Iya. Tapi kalau yang kita suruh sama dia kerjakan dan akhirnya tidak berhasil, apa yang dia pikirkan? Tuh Cici Poni udah suruh saya gini-gini, nggak berhasil. Dia akan blaming. Blamingnya siapa? Ke Cici Poni. Intinya apa? Karyawan tuh nggak pernah salah akhirnya. Dia nggak pernah belajar apapun. Mau bener, mau salah, tetap adanya di manajer. Nah, coaching itu bisa menggeser itu. Ya. Nah, enaknya waktu kita di IBM diajarin coaching itu ada metodologinya, gitu ya. Yang disebut dengan grow model waktu itu kita belajar. Yang jadi masalah adalah kita memaksakan semua orang sama. Padahal setiap orang nyarinya beda-beda. Gitu. Jadi dari KPI kita cari dari business result seperti apa, organization mau tumbuhnya seperti apa, individunya seperti apa. Itu di KPI kita set dulu goals.